Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pembelajar semuanya. Kita lanjutkan kembali belajar kita di manajemen pemasaran atau di marketing foundation. Setelah sebelumnya kita udah bicara tentang perilakunya siapa, kita udah belajar, kita udah diskusikan tentang perilakunya pasar konsumen. Kita udah kenali bagaimana karakteristik dari pasar konsumen dan kita udah kenali bagaimana perilaku pembelian di pasar konsumen. Ya kan? Jadi yang membedakan antara di pasar konsumen dan di pasar bisnis itu mulai dari karakteristik pasarnya berbeda dan juga perilaku pembeliannya berbeda. Kalau kita bicara tentang pasar konsumen, kemudian bagaimana perilaku pembelian konsumen, kita bicara tentang perilaku pembelian konsumen tingkat akhir. Ya, di mana dari sisi karakteristiknya salah satunya adalah motif pembeliannya itu ada sentuhan-sentuhan emosional. Ketika menentukan produk apa, ketika menentukan layanan mana yang pengen dibelinya. Ya kan? Nah, selain ada rangsangan lain dari marketing mix, karena ada rangsangan dari 4P marketing mix, ada product price place promotion, dan juga ada rangsangan lain dari ekonomi, dari teknologi, dan lain sebagainya. Dan juga nanti yang membedakan adalah di ujung. Yang membedakan antara pasar konsumen kemudian bagaimana perilakunya dan pasar bisnis dan bagaimana perilakunya itu adalah di tahapan yang terakhir. Kalau tahapan yang terakhir pada pasar konsumen dan perilaku pembeliannya yang dilakukan itu adalah melakukan evaluasi pasca pembelian, melakukan evaluasi setelah melakukan pembelian. Sementara kalau bicara tentang pasar bisnis yang terakhir nanti kita akan mengevaluasi, tapi apa yang dievaluasi? Yang dievaluasi adalah kinerja. Kinerja siapa? Kinerjanya supplier atau kinerjanya pemasok. Kenapa kalau kita bicara di pasar bisnis berarti kita bicara business to business. Dalam pasar bisnis itu ketika menentukan pembelian terhadap produk, terhadap layanan lebih dituntut profesional. Pertimbangannya adalah reputasi supplier. Kenapa? Karena memang melakukan pembelian dalam pasar bisnis itu kan tidak untuk dikonsumsi secara sendiri, sangat berbeda kalau kita bicara di pasar konsumen, melakukan pembelian terhadap produk, layanan dan sebagainya untuk dipakai sendiri dan seterusnya. Sementara di pasar bisnis itu kan melakukan pembelian terhadap produk, layanan bisa untuk dijual kembali, bisa untuk disewakan kembali, bisa untuk diproses kembali. Maka ketika mau dijual kembali, mau disewakan atau diproses itu kan nanti kita perlu mempertimbangkan reputasi dari supplier karena supplier itu nanti akan memasok bahan baku kita. Bagaimana kita bisa memproduksinya agar lebih lancar ya kita mesti memperhatikan dari sisi reputasi suppliernya. Nah itu sedikit gambaran bagaimana kita bisa membedakan antara pasar bisnis dan juga di pasar konsumen. Bagaimana kita bisa membedakan antara business to business dan kita membedakan dengan business to consumer. Yang lainnya saya kasih ilustrasi ketika teman-teman akan melakukan pembelian terhadap satu produk. Contoh kalau teman-teman akan melakukan pembelian terhadap satu unit smartphone. Sementara teman-teman beli smartphone untuk dipakai sendiri. Ya kan, pertimbangannya berbeda ketika teman-teman punya counter, ya kan, punya counter kemudian mau jual. Di counter saya itu saya mau jual merek A, B, C, D. Kan berbeda pertimbangannya. Ya, ketika beli sesuatu mau dipakai sendiri dan ketika beli sesuatu mau dijual kembali mesti berbeda. Nah, itu yang akan kita pelajari dan merupakan penekanan yang membedakan antara pasar bisnis dan perilakunya dan pasar konsumen serta perilakunya. Ini yang dimaksud dengan perilaku dalam pembelian bisnis. Ya, ini adalah definisi konseptualnya. Teman-teman nanti bisa pelajari aja di sini. Ya kan? Prinsipnya kalau kita bicara tentang perilaku dalam pembelian bisnis itu, ya kan? Maka produk yang dibelinya tidak sebut layanan yang dibelinya itu digunakan dalam proses produksi. Perilaku pembelian organisasi yang membeli barang atau jasa digunakan dalam proses produksi. Satu ini kan, apakah kita beli untuk diproses kembali sudah saya sebut. Yang kedua, apakah kita beli itu untuk dijual kembali? Ya kan? Atau kita melakukan pembelian terhadap barang dan jasa itu untuk disewakan atau dipasok kepada pihak lain. Nah, berarti sangat berbeda dengan karakteristik yang ada di
pasar konsumen. Karena kalau konsumen dibeli, dipakai sendiri, sini dibeli untuk diproses kembali, dijual kembali, atau mungkin disewakan atau dipasok kepada pihak lain. Ini perilaku pembeli bisnis. Nah, bagaimana prosesnya? Kita bicara tentang proses pembelian bisnis. Nah, proses pembelian dalam pasar bisnis berbeda dengan proses pembelian di pasar konsumen atau pasar konsumen tingkat akhir. Kenapa? Karena proses pembelian pada pasar bisnis itu akan dikelola. Pengelolanya namanya pembeli bisnis, ya kan di sini. Nah, proses pengambilan keputusan oleh pembeli bisnis untuk menentukan produk layanan, untuk menentukan barang dan servis. Nah, kemudian bagaimana menemukan berarti menemukan supplier, ya kan? Kemudian mengevaluasi, berarti juga mengevaluasi supplier, ya kan? Kemudian memilih supplier mana, kemudian memilih pemasok mana yang akan menjadi mitra kita, ya kan? Kemudian setelah itu nanti akan melakukan evaluasi. Tadi sudah saya sebut, salah satu yang membedakan itu adalah tahap terakhir. Di pasar konsumen bicara tentang evaluasi pasca pembelian, puas tidak puas secara personal. Tapi kalau dalam pasar bisnis, yang dievaluasi itu adalah kinerja supplier atau kinerja pemasok, ya kan? Nah, berarti prosesnya di sini kan pengambilan keputusan. Siapa yang mengambil keputusan dalam proses pembelian itu, ya maka dilakukan oleh nanti disebut dengan pusat pembelian bisnis. Kemudian, nah, terhadap produk atau layanan. Kemudian proses yang terakhir adalah mengevaluasi, memilih pemasok dan merek yang akan dijadikan mitra. Maka sebelumnya kita bicara tentang customer satisfaction, customer loyalty juga seperti itu. Kalau di customer loyalty kita bisa mengukur loyalitas seorang pelanggan dalam pasar bisnis itu kan ketika memang customer retention dan total share of customer akan semakin nampak di sini. Karena memang hubungannya dengan supplier, karena hubungannya memang dengan pemasok atau dengan mitra. Ini proses pembelian bisnis. Oke, sekarang kita lanjutkan tentang karakteristik di pasar bisnis. Teman-teman bisa bandingkan karena teman-teman sudah pernah mempelajari tentang karakteristik di pasar konsumen dan bagaimana perilakunya kan. Kalau kita bicara tentang karakteristik pada pasar konsumen, yang pertama dilihat dari sisi struktur dan permintaan pasarnya. Itu kan jumlah pembelinya banyak. Kalau kita bicara kemarin ya di pasar konsumen. Nah, sekarang kalau kita bicara pada pasar bisnis dari sisi struktur dan permintaan pasarnya, itu kan jumlah pembelinya sedikit. Tetapi apa perbedaannya? Kalau di pasar konsumen itu jumlah pembelinya banyak tapi kapasitasnya kecil, di sini dibalik, berarti jumlah pembelinya sedikit tetapi kapasitasnya besar. Secara kuantiti itu belinya lebih banyak karena memang untuk diproses kembali, untuk disewakan, untuk dijual kembali ya relatif lebih banyak dibandingkan dengan pasar konsumen yang karakteristiknya adalah beli tapi untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri, yang pertama. Yang kedua, terkonsentrasi secara geografis. Ini. Kemudian yang ketiga ada permintaan turunan. Karakteristik dari pasar bisnis itu biasanya merupakan permintaan turunan. Permintaan turunan dari siapa? Permintaan turunan dari konsumen tingkat akhir. Ya kan? Nah, yang dimaksud dengan permintaan turunan gini, saya beli sesuatu untuk saya sewakan. Saya beli sesuatu untuk tak jual kembali. Berarti dasar yang saya pakai itu adalah permintaan dari konsumen tingkat akhir. Konsumen tingkat akhir itu butuhnya apa? Konsumen tingkat akhir itu pengennya apa? Ya saya penuhi. Ya kan? Saya penuhi. Nah, maka saya melakukan pembelian, saya melakukan hubungan baik dengan supplier A, supplier B, pemasok A, pemasok B untuk mendapatkan produk itu untuk tak jual kembali. Tapi sekali lagi dasarnya adalah permintaan turunan. Nah, di situ ada inelastic demand, ada permintaan yang tidak elastis, inelastis demand. Dan permintaan ada permintaan yang elastis, ada permintaan yang tidak elastis. Kalau kita bicara di pemasaran konsumen itu kan ada permintaannya, sifat permintaannya adalah permintaan elastis. Ya, ini bicaranya ke bagaimana harga itu sangat berpengaruh terhadap kuantiti permintaan. Ya, bagaimana tingkat harga itu mempengaruhi kuantiti permintaan. Kalau di pasar konsumen tingkat akhir, kalau di pasar konsumen itu kan ketika pada tingkat harga tertentu, kuantiti pembeliannya
100, tapi ketika tingkat harga itu naik, tingkat harga naik, itu akan sangat mempengaruhi terhadap kuantiti permintaannya. Itu terjadi karena apa ya? Karena memang mungkin ada produk lain yang mampu menghantarkan value yang sama. Mungkin ada produk-produk pengganti, mungkin ada produk-produk substitusinya. Berkurang karena memang dia berpindah. Permintaan berkurang karena memang dia cari perusahaan lain, cari orang lain yang mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya di situ. Maka akan menjadi berkurang. Sementara kalau kita bicara karakteristik pada pasar bisnis, dilihat dari jenis permintaannya, itu kan permintaannya inelastis. Artinya harga tidak begitu berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Kenapa? Karena pertimbangannya itu adalah dari permintaan turunan tadi. Ketika memang permintaan dari konsumen tingkat akhir ini banyak, harga naik ya dia tetap beli, nggak ngaruh kan, nggak ngaruh, ya kan? Sementara kalau memang permintaan dari konsumen tingkat akhir ini berkurang atau rendah, meskipun harga itu turun, ya bisa jadi dia tidak melakukan pembelian. Jadi berpengaruh tapi tidak begitu signifikan gitu kan. Kenapa? Karena memang turunan dia. Contoh misalkan kalau saya perusahaan mebel ya. Ketika memang harga bahan baku, harga kayu ini sekarang lagi murah. Ya kan? Sementara memang sekarang tidak ada permintaan untuk pembuatan mebel ya. Saya tidak akan melakukan pembelian terhadap bahan baku. Kecuali kalau kita mau bermain-main sebagai seorang spekulan, itu beda lagi ceritanya. Tapi pada kondisi normal ya ngapain saya beli banyak, wong sekarang pun nggak ada yang pesan seperti itu kan. Ini dikatakan sebagai permintaan yang sifatnya itu inelastis, harga tidak begitu berpengaruh. Mahal pun ya ketika memang permintaan dari konsumen tingkat akhir banyak, dia mesti akan melakukan pembelian seperti itu. Nah, itu salah satu hal yang menyebabkan permintaan itu berubah dari elastis menjadi inelastis. Yang lainnya apa aja kan? Yang lainnya yang menyebabkan perubahan permintaan itu karena memang konsumen itu nggak sadar kalau memang sebenarnya ada produk yang lain yang mampu menggantikan, gitu kan? Nah, itu beberapa hal yang mempengaruhi perubahan permintaan yang awalnya dari elastis menjadi inelastis. Ini atau mungkin adanya fluktuatif dari permintaan itu. Ini kalau kita bicara karakteristik dari pasar bisnis dilihat dari struktur dan permintaan pasar. Yang kedua, apabila kita lihat dari sifat unit pembeliannya. Kalau dalam pasar bisnis ini kan melibatkan banyak pembeli. Artinya yang terlibat dalam keputusan pembelian itu lebih banyak dibandingkan kalau kita berada pada pasar konsumen. Pasar konsumen bisa dirinya sendiri atau mungkin dari keluarganya, dari anaknya, dari ibunya, dari istrinya dan sebagainya. Tapi kalau dalam pasar bisnis kan melibatkan lebih banyak pembeli dan biasanya pembeliannya itu bersifat lebih profesional, sudah saya sampaikan di depan. Karena kalau di pasar konsumen kan ada kecenderungan motif pembeliannya itu dasarnya adalah emosional. Tapi di sini adalah lebih profesional. Terus kalau kita lihat dari jenis dan proses keputusan sini. Keputusan pembelian lebih kompleks. Ya. Yang pertama adalah keputusan pembelian lebih kompleks. Yang kedua adalah proses pembelian lebih formal dan yang ketiga adalah upaya untuk membangun hubungan jangka panjang itu lebih diutamakan di sini. Jenis dan proses keputusannya. Yang pertama adalah keputusan pembelian lebih kompleks karena tadi melibatkan banyak orang. Tidaknya satu orang tok. Nanti akan kita sebut, ya kan? Siapa-siapa yang biasanya terlibat dalam proses pengambilan keputusan di pasar bisnis, ya kan? Yang kedua adalah proses pembelian lebih formal, biasanya ada kebutuhannya apa, kemudian kita minta supplier atau pemasok untuk menawarkan ya penawarannya, proposal kepada kita, kemudian kita memilih dari supplier itu dan seterusnya, ya kan? Lebih formal ya dibandingkan dengan di pasar konsumen. Nah, ini adalah perilaku pembeli bisnis. Perilaku pembeli bisnis itu, ya kan? Seperti ini metriknya. Oke. Ya kan? Sama, bisa aja dipengaruhi oleh siapa? Oleh marketing mix. Sama dengan di pasar konsumen sini kan? Bisa dipengaruhi karena produknya, bagaimana strategi penetapan harganya, bagaimana distribusinya, bagaimana promosinya, atau mungkin dari stimulasi yang lain. Ada faktor ekonomi kah, teknologikal kah, ya kan, politikal dan seterusnya. Nah, ini adalah bagaimana proses pengambilan keputusannya, ya kan?
apakah bisa secara interpersonal atau secara individual, influence, pengaruh pribadi, pengaruh interpersonal, ya kan, atau pengaruh secara organisasi. Baru nanti responnya apa? Nah, responnya adalah melakukan pembelian produk atau pilihan produk atau layanan, kemudian pilihan suppliernya mana yang dipilih, kemudian berapa yang akan dibelinya, sampai ke bagaimana sistem pembayaran dan sebagainya. Ini adalah perilaku pembeli bisnis. Nah, kemudian yang berikutnya sekarang kita bahas tentang ini, situasi pembelian. Yang terjadi, situasi pembelian di pasar bisnis itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah melakukan pembelian kembali secara langsung. Yang dimaksud dengan melakukan pembelian kembali secara langsung itu berarti kita tinggal repeat order aja. Ya, tidak perlu memperbarui tentang penawaran dan sebagainya. Tinggal ini habis, tinggal kirim lagi dengan sistem harga yang sama, dengan cara pengiriman yang sama, dengan servis yang sama dan sebagainya kan. Pembelian kembali secara langsung. Atau dengan pembelian kembali dengan modifikasi tentang kuantitinya, tentang cara pembayarannya, ya kan, tentang sistem layanannya, atau tugas baru. Berarti kita benar-benar baru, ya, kita membangun hubungan yang baru dengan supplier atau dengan pemasok yang baru. Ini situasi pembelian di pasar bisnis. Nah, tadi sudah saya sebut, kalau kita bicara di pasar konsumen kan yang terlibat paling hanya 1 2 orang, atau paling dalam tingkat atau lingkup keluarga. Dalam keluarga kalau mau melakukan pembelian terhadap unit rumah ya mesti mungkin pertimbangan bapaknya, pertimbangan ibunya dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara pada pasar bisnis itu ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 yang perlu dipertimbangkan. Atau disebut dengan pusat pembelian, yang dimaksud dengan pusat pembelian. Nah, pertimbangan yang pertama yang terlibat dalam pengambilan keputusan itu adalah user. User itu atau pengguna itu ya nanti secara real kira-kira yang akan menggunakan itu siapa? Ya, nah ini perlu menjadi pertimbangan. Ketika kita beli produk itu yang akan gunakan siapa? Ketika kita beli produk untuk diolah, yang akan mengolah itu siapa? Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah orang yang punya pengaruh. Kalau dalam organisasi, kira-kira siapa ya yang punya pengaruh untuk menentukan nanti dalam penentuan suppliernya, dalam penentuan tingkat harga yang akan dibayarkan dan seterusnya. Atau yang ketiga itu perlu adanya keterlibatan buyer yang melakukan pembelian di bagian pembelian, kemudian juga bicara tentang tadi kan pengambilan keputusan. Siapa yang akhirnya mengambil keputusan? Gunakan supplier A, gunakan supplier B. Tadi kan di sini perbedaannya adalah siapa sih yang mempengaruhi, ya? Siapa yang bisa berpengaruh terhadap pertimbangan pemasoknya siapa, suppliernya siapa? Kalau di sini adalah pengambil keputusan. Dan di sini adalah penjaga gerbang. Artinya biasanya ada orang-orang tertentu, bagian tertentu yang memang sebagai penjaga gerbang nih, yang menghambat aksesnya supplier lain untuk bisa masuk ke pengambilan keputusan. Ini pusat pembelian yang ada pada pasar bisnis yang terlibat dalam menentukan kira-kira nanti produk apa, layanan mana, dan melalui supplier yang mana yang akan dilakukan pembelian atau membangun hubungan dengan supplier. Ini adalah model pembelian di pasar bisnis, sama kan lingkungannya, melihat dari perkembangan ekonomi kah, kondisi persediaan dan seterusnya sampai ke sini, ya kan, di pembelian. Dan ini adalah tahapannya, ya, tahapan di proses pembelian di pasar bisnis. Ya, mulai dari yang pertama ada pengenalan masalah, hampir sama dengan di pasar konsumen kan. Cuma tadi udah tak sebut-sebut, yang terakhir di sini itu adalah tinjauan kinerja, yaitu tinjauan kinerja dari supplier atau pemasok. Dimulai yang pertama adalah pengenalan masalah. Kira-kira masalahnya apa? Karena apapun yang dilakukan itu kan ingin memenuhi atau ingin memecahkan sebuah permasalahan. Ya, kemudian melakukan deskripsi terhadap kebutuhan secara umum dan bicara tentang produk secara spesifik yang dibutuhkan apa. Baru bicara tentang di sini yang menjadi ciri khusus di pasar bisnis adalah pencarian pemasok. Jadi kan, kemudian baru pengumpulan proposal dari masing-masing pemasok itu, memilih pemasok, ya kan, akhirnya melakukan kerjasama pembelian, ya kan, pesanan apa yang dilakukan, sampai nanti yang terakhir setelah melakukan pembelian
dan setelah membangun hubungan dengan pemasok nanti akan melakukan tinjauan ulang kinerja. Apakah nanti akan diperpanjang, ya kan? Apa nanti akan ganti pemasok, tergantung hasil dari sini, hasil tinjauan kinerja dari pemasok. Ini teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan pasar bisnis dan bagaimana perilaku pembeliannya. Yang jelas teman-teman bisa membedakan antara pasar konsumen dan di pasar bisnis dari sisi bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhinya, kemudian di tahap akhir bagaimana mengevaluasi pasca pembelian. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.